Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pandangan kesehatan gizi terhadap keadilan. Yang pertama, kesehatan. Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Kesehatan juga termasuk salah satu hak asasi utama untuk dapat mewujudkan hak asasi lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siska. Irma, tolong tampilin si Ir. Oh iya, sebentar. Slide kedua yaitu keadilan. Keadilan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keadilan distributif dan yang kedua ada keadilan komunikatif. Keadilan distributif itu adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan komunikatif yaitu memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahayu. Halo, Mbak Irma bisa dengar suara saya nggak? Bapak sebentar, Rahayunya sinyalnya jelek. 28H ayat 1 dan 3. Ayat Iya. 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Dan baik serta berhak memperoleh Ya mungkin bisa dibantu Mbak Irma atau Mbak Siska karena suara Mbak Rahayu kurang terdengar ya. Yang lain bisa dengar nggak? Iya Pak, iya. Ya, nah dibantu jadi gini, disebutkan nama yang ada di kelompok itu, kemudian dipresentasikan. Nanti kan ada sesi tanya jawab. Nah, ketika yang presentasi itu usahakan sinyalnya yang kuat, ya, yang kuat sehingga teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Nah itu, silakan lanjutkan siapa saja, Mbak Siska, kemudian Mbak Rahayu, siapa lagi anggotanya? Irma, Sri Rahayu, Sela, sama Rahayuna Pak. Iya, 3 orang. Mbak Siska ya. Oke. 5 orang Pak. Oh, 5, siapa saja? Kan Siska, Irma, Sri Rahayu, Sela, sama Rahayuna. Oh iya ya. Oke, silakan lanjutkan ya. 5 orang. Gimana Pak? Suaranya putus-putus. Ya, silakan lanjutkan. Presentasinya lanjutkan dengan yang sinyalnya yang paling bagus di situ. Iya Pak. Iya ya. Irma, tampilin it. Irma, tolong tampilin dong. Irmanya lama banget. Slide selanjutnya yaitu tentang hak kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28H ayat 1 dan 3.
Ayat 1 itu berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi ayat 1 itu menjelaskan bahwa atau menyebutkan kalau misalkan manusia itu berhak untuk untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah. Terus yang ayat 3-nya itu berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Slide selanjutnya itu keadilan terhadap kesehatan gizi yang akan dibacakan oleh Rahayuna. Silakan. Keadilan terhadap kesehatan gizi. Ketahanan pangan di Indonesia masih rendah karena masih kurangnya keberagaman makanan, kualitas protein, dan ketersediaan makanan. Mengapa kualitas protein di Indonesia masih rendah? Karena di Indonesia rata-rata masyarakat makan tidak memikirkan kualitas gizinya. Justru mereka hanya berpikir yang penting kenyang. Dengan begini, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dan lebih bisa untuk mensosialisasikan bahwa makanan sehat bergizi itu sangat penting bagi tubuh. Bukan hanya agar kenyang, tetapi agar tetap sehat untuk kedepannya juga sangat dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sela, Pak. Ya, silakan Mbak Sela. Silakan Mbak Sela. Halo, Mbak Sela. Siska aja ya, Pak, biar cepet. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu pemerintah kan sudah memberikan upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan perbaikan gizi masyarakat itu melalui yang pertama, perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Yang kedua, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. Yang ketiga itu peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Yang keempat, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Jadi tuh di slide ini tuh kan upaya udah memberikan sosialisasi kepada masyarakat biar masyarakat itu apa sih buat diri mereka tuh kayak gitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jadi sebenarnya di Indonesia keadilan terhadap kesehatan masyarakat, terutama kesehatan pada gizi itu sudah sering diberitahu. Pemerintah juga terkadang sudah daging, telur, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba ke kelompok dari keadilan sosial. Ntar ya 2 kelompok kita baru diskusi. Ke kelompok tentang musyawarah. Ada. Bapak, maaf suaranya nggak jelas. Hanya sudah menyampaikan tentang keadilan sosial di bidang gizi, gitu ya, di dalam presentasinya. Nah, saya minta dari kelompok tentang kerakyatan atau musyawarah. Kalau ada, dilihat dari sudut pandang gizi. Ada di sini ketuanya. Halo? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, ada nggak yang kelompok 4? Ada, Pak. Ya, silakan. Mbak siapa? Ismi. Ya, Mbak Ismi. Kira-kira yang presentasi itu yang sinyalnya bagus, Mbak ya? Ya, ntar Mbak Ismi, saya jadikan pause dulu. Siapa yang mau presentasi, Mbak? Semuanya, Pak. Oh, tapi yang pegang slide biar saya jadikan host dulu. Mbak Ismi. Ya, Pak. Ismi ya. Ismi Nur Azizah.
Oke, silakan Mbak Ismi, mungkin sudah bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Oke ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kaitan Pancasila dan gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Mengandung zat gizi dalam jenis dan adalah suntikan aktivitas fisik. Ini terdiri dari dua kata, makan rumusan dan Azifah. Kaitan Pancasila dan musyawaratan perwakilan. Makna dari sila ini hak dan kewajiban yang sama. Permasalahan gizi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, terutama bidang kesehatan. Tetapi ahli gizi berkewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi atau dalam masyarakat umum. Masyarakat pun harus ikut andil melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan dan terus berupaya meningkatkan pengetahuan gizi, memiliki motivasi kuat, dan menerapkan perilaku gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan sila keempat dalam lingkup kesehatan dapat dilihat dalam peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Perlu musyawarah bersama untuk menentukan kegiatan-kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam pembuatan program yang akan dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan supaya program yang dibuat sesuai dengan kondisi yang masalah harus diselesaikan dari perspektif masyarakat. Ada 3 alasan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan yang mempunyai sifat yang sangat penting, yaitu 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya pembangunan proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. 3. Timbul anggapan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lia. Ya. Kaitan Pancasila dan gizi. Dalam masa pandemi COVID ini, pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila ini memberikan makna adanya sifat bijaksana, tanggung jawab dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun terhadap sesama manusia, dan cinta akan kebenaran dalam kerangka negara berkedaulatan rakyat. Demokrasi juga menjadi makna yang kental untuk sila keempat ini. Mengusung sila keempat ini, tentu makna demokrasi ada dalam upaya penanganan pandemi COVID ini, di mana tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan saja yang harus berperan, tetapi peran masyarakat pun menjadi unsur yang penting. Setiap putusan yang telah diambil oleh pemerintah tentunya hasil dari upaya musyawarah dan kesepakatan bersama yang selanjutnya dilaksanakan dalam tindakan bersama demi kepentingan bangsa ini. Ya, kurang lebihnya presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. Udah, ya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Yang Mbak Ismi ya. Mbak Ismi. Nah, ini sudah 2 kelompok. Apakah kita akan lanjut sampai malam, sampai selesai, sehingga kita anggap bahwa 5 pertemuan yang tersisa nanti bisa kita akhiri perkuliahannya biar teman-teman konsentrasi kepada mata kuliah lain. Mungkin mata kuliah lain ada yang tertinggal atau gimana?
kalau mau nanti kita lanjutkan 3 kelompok lagi. Karena sebetulnya gini, pembahasan materi yang tersisa yaitu tentang ketuhanan, ya, keadilan, dan persatuan. Nanti tiga materi itu. Nah, setelah semua kelompok berpresentasi, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, jadi bisa jadi kuliah ini merupakan kuliah terakhir atau gimana? Apa kita sisakan untuk minggu depan kita diskusi hari ini? Gimana, Mbak? Silakan, mungkin ada yang berargumentasi. Halo Mbak Piona, gimana Mbak Piona? Sebentar Pak, lagi didiskusiin sama teman di grup. Ya, nah silakan ya. Ya kalau misalkan sekarang kuliahnya sampai jam 9 malam nggak jadi masalah gitu. Nanti kan teman-teman mungkin ada tugas dari mata kuliah lain ya yang perlu konsentrasi penuh. Nah, tetapi gini, setelah presentasi semua, kemudian nanti akhirnya bahan presentasi di WA-kan ke saya, gitu ya. Tugasnya itu bahan presentasinya. Silakan. Oke ya, sambil menunggu yang lain hasil diskusinya. Mungkin di sini tadi sudah disinggung tentang mata kuliah gizi ya oleh Mbak Fiona, oleh yang lain tentang keadilan, kemudian tentang kerakyatan, di mana yang diharapkan dari mata kuliah Pancasila, sekali lagi nanti di dalam presentasi selanjutnya, walaupun dasar-dasar hukum dari gizi misalkan Anda temukan di dalam pembukaan atau pasal-pasal yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bapak, ya. lanjut minggu depan aja. Ya udah ya. 1945. Nah, kita hindari penggunaan ayat. Nah, ini untuk tapi nggak jadi masalah ya. Penggunaan ayat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena kenapa? Hari ini kita sedang belajar Pancasila. Nah, ketika belajar Pancasila, berarti kita lebih kepada landasannya yaitu landasan bangsa atau nation ya. Oke, itu. Mungkin ada yang akan ditanyakan oleh teman-temannya dengan cara menanyakan ke kelompok yang sudah presentasi dengan menyebutkan nama, kemudian pertanyaan, dan ditunjukkan kepada kelompok mana. Silakan. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan ke kelompok yang lain. Ada? Di sini ada Mbak Fiona, kemudian Mbak Devina Putri, Mbak Siska Andriani, Mbak Elsie, Mbak Siti Rohmah, Mbak Ismi, Mbak Nasifah Fauzia, Mbak Indah Ayu Fakih, Mbak Reva, Mbak Indah Nur Akmalia, Mbak Hanifah, kemudian Mbak Irma, Mbak Lisa, Mbak Putri Setiana Dewi, Mbak Dewi Setianingsih, Mbak Sela Anjeli, Mbak Sri Rahayu, dan Mbak Rahma Ayuna, serta Mbak Dea. Mungkin ada yang akan ditanyakan ke kelompoknya, silakan. Suara saya masih terdengar jelas nggak? Halo? Halo? Suaranya putus-putus Pak tadi tuh. Oh iya.
Silakan kalau mau ada yang ditanyakan kepada teman-teman kelompoknya, silakan. Silakan, Mbak. Atau akan ada yang didiskusikan? Ada nggak? Halo? Iya Pak, kayaknya nggak ada deh Pak. Oke, ya. Jadi, kalau tidak ada, saya coba ya minggu depan gini. Minggu depan berarti minggu kedua ya bulan Januari. Mbak Siska. Iya Pak, minggu kedua Pak. Oke, kita UAS itu awal Februari. Iya kan? Awal Februari Iya, UAS. UAS awal Februari, kemudian kalau minggu kedua kita habiskan yang 3 kelompok ini, berarti kita punya waktu sekitar 1 minggu ya lebih ya, kalau memang selesai minggu besok presentasinya, kita punya waktu 2 minggu, berarti 2 minggu itu karena kita minggunya terakhir itu minggu tenang, berarti kita sisa 1 pertemuan, tapi nggak jadi masalah gitu ya. Ketika minggu depan kelompok itu sudah presentasi semua, ya. Dan saya harapkan minggu depan semua kelompok yang sisa 3 itu bisa mempresentasikan hasil paparannya di ruangan kita, sehingga yang 3 kelompok ini sudah tidak punya hutang lagi. Oke ya, seperti itu. Dan tinggal nanti saling bertukar ya, di grup itu di-share materi yang 2 kelompok ini di-share, sehingga gini, saya UAS itu akan mengambil catatan-catatan dari 5 kelompok ini. Jadi 1 kelompok itu 1 pertanyaan ya, misalkan dari kelompoknya Mbak Siska 1 pertanyaan, dari kelompoknya Mbak Ismi 1 pertanyaan. Jadi pas nanti soalnya yang akan diberikan itu 5. Jadi pas ya untuk UAS tersebut. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah akan ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri untuk minggu depan? Ada nggak? Oh iya, saya perlu juga teman-teman ketahui ya, kenapa saya mungkin sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman, karena saya harus melakukan kuliah ini malam hari, dan kemudian minggu depan juga kayaknya malam hari juga kita bisa melaksanakan kuliah ini, karena saya lagi sedang di Jakarta ya. Jadi untuk minggu besok juga kayaknya masih ada acara. Jadi kita kuliahnya malam terus nih. Jadi pertemuan terakhir pun malam. Ya Mbak Fiona, kedengaran suara saya Mbak Fiona, Mbak Siska? Kedengaran Pak. Ya, jadi minggu depan tetap malam ya kita ya. Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Bisa diterima nggak? Minggu depan tetap malam kita kuliahnya. Karena kayaknya kalau acaranya itu sampai jam 5 terus saya pantau itu. Ya, jadi setelah maghrib kita kuliah. Gimana Mbak? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, justru senang ya, malam teman-teman juga santai kan. Oke, ya kira-kira minggu depan nanti tolong ingatkan saya untuk menghabiskan materi atau presentasi dari teman-teman ya, dan kemudian kalau ada waktu nanti dari 5 presentasi itu saya coba evaluasi kembali di pertemuan yang tersisa. Oke ya, itu kira-kira. Dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Dan saya